Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Ibu dosen pengajar MPK Bahasa Indonesia pada rombel 2. Perkenalkan, saya Karya Dwi Cakraningrat dengan nomor induk mahasiswa 20180111049 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, program studi kedokteran mahasiswa semester 2. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan materi saya tentang pajak, di mana di sini saya akan membantu untuk menyadarkan masyarakat terkait bagaimana pentingnya pajak di Indonesia sehingga bisa timbul rasa untuk taat pajak kembali, di mana memang pajak ini adalah sebuah kewajiban yang pada dasarnya harus dilunasi oleh setiap insan di Indonesia ini. Izinkan saya untuk presentasi. Baik, untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari pajak. Jadi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, ini saya ambil dari Direktorat Jenderal Pajak, di mana saya juga dapat mencantumkan PPT dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ini. Di mana seperti yang saya katakan tadi di sini, adalah bersifat berdasarkan undang-undang. Di mana ini juga akan mendapatkan imbalan secara langsung menggunakan untuk keperluan negara. Jadi adapun bagaimana cara negara untuk mengelola pajak ini adalah misalkan kita mulai dari yang paling bawah, dari kita sendiri. Jadi warga negara wajib membayar pajak dan non pembayar pajak. Jadi nanti pajak dan sumber pendapatan lainnya akan masuk ke kas negara terlebih dahulu. Setelah masuk kas negara, lalu di sini akan dibahas pada APBN oleh pemerintah dan DPR, baru dibuatkanlah anggaran pendapatan dan belanja untuk negara. Baru setelah itu untuk outputnya sendiri akan timbul penyediaan fasilitas seperti yang terlihat di sini, penyediaan fasilitas dan publik untuk kita sendiri yang akan kita dapat rasakan sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, dalam 5 tahun terakhir target pajak tidak tercapai. Yang salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam kata lain, untuk rasa warga Indonesia untuk taat bayar pajak itu masih kurang sekali di Indonesia. Di mana inilah sangat rendah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Bayangkan saja dari total 257 juta populasi OP, di sini hanya 1,55 juta yang warga pembayar yang membayar pajak. Wajib pajak yang membayar, itu maksudnya WP. Lalu hanya 12,7 juta yang lapor dan sisanya 30,08 juta WP dan OP, wajib pajak dan OP terdaftar. Ini datanya didapatkan oleh PKP tentang pemetaan kepatuhan penyampaian SPT tahun 2016. Oke, saya lanjut. Padahal mekanisme untuk pembayaran pajak ini sangat mudah sekali dapat dilakukan. Di mana yang pertama adalah bisa dengan melalui bank atau kantor pos. Lalu yang kedua bisa melalui internet, sekarang sudah canggih sekali. Jadi sangat memudahkan sekali orang-orang untuk bayar pajak sebenarnya. Kedua juga bisa melalui ATM, dan ATM itu sekarang kita sudah dapat mudah untuk temui, baik itu di tempat-tempat market yang
terbaru seperti nomor dan Alfamart juga sudah terdapat, ATM, dan mini ATM juga pun pasti ada di wilayah-wilayah minimarket sekitar kita. Nah, padahal metode pembayaran ini sangat simpel, namun kenapa masyarakat masih saja kurang taat? Ini kurang taat ini kita dapat artikan bahwa warga Indonesia ini masih malas untuk bayar pajak. Ya, itulah warga Indonesia yang ingin untung sendiri, dia tanpa memikirkan bagaimana dirinya ke depannya. Dia hanya bisa meminta fasilitasnya tidak dapat, padahal dia tidak ingat untuk bayar pajak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak itu, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Pajak bersifat memaksa kepada seluruh warga negara, ya, karena ini merupakan kontribusi wajib. Lalu warga negara yang bayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, pada hakikatnya, kita semua yang wajib bayar pajak ini akan mendapatkan imbalannya secara tidak langsung, seperti penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah sekitar kita, dan iya, aspek-aspek tertentu mungkin akan mengalami peningkatan dan lain-lain lagi. Nah, baik, ya, selanjutnya ke peranan pajak. Nah, untuk peran pajak sendiri, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, jadi pajak ini digunakan adalah untuk belanja negara lah istilahnya. Jadi negara kita juga perlu belanja untuk membutuhi kebutuhan dalam negaranya, baik itu fasilitasnya pada sektor-sektor tertentu. Ya, kembali lagi saya dapatkan ini dari informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di mana jika kita wajib pajak, pada dasarnya kita sudah mendapatkan keuntungan yang seperti ini, free rider. Akan saya jelaskan siklusnya. Free rider ini adalah menikmati tanpa berkontribusi. Nah, di mana kita hanya perlu membayar pajak, lalu membayar pajaknya akan masuk ke kas negara, seperti tadi ya, ada aturan-aturannya akan dibahas pada APBN yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, lalu kembali dibuatkan anggaran untuk pembiayaan belanja negara, lalu akan menimbulkan output berupa penyediaan fasilitas dan layanan publik, ya, sehingga akan terupdate untuk fasilitas dan akan menjamin kebutuhan masyarakatnya. Nah, namun jika bayar pajak sudah kita tidak lakukan, ya tentu saja fasilitas kita tidak dapat memiliki. Ya, kata yang lebih mudah, kita bisa beranggapan seperti ini, kita nabung saja tidak, bagaimana kita bisa membeli barang yang kita inginkan di kemudian hari, seperti itu. Jika kita hanya membuang uang kita di saat ini, bagaimana kita dapat menyisakannya untuk di kehidupan kita pada masa depan. Nah, seperti itu. Jadi free rider itu menikmati tanpa berkontribusi. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah sangat terbantu seharusnya dengan sistem bayar pajak ini untuk meningkatkan status kehidupan mereka, baik itu dalam bidang listrik, kesehatan, pengajaran, transport, perumahan, dan militer, dan lain-lainnya. Nah, ini juga dalam contoh pendidikannya. Untuk dalam pendidikan dan pajak pendidikan, untuk warga negara yang pajak ini akan masuk ke anggaran pendidikan. Nah, di anggaran pendidikan ini akan keluar outputnya mungkin sebagai KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang akan bantu banyak masyarakat yang kurang mampu di sana. Jadi kita juga di sini akan berhubungan dengan aspek sosial, saling bantu dengan orang-orang lain yang kurang mampu di luar sana, dan sehingga pendidikan di Indonesia bisa maju tetap dan murah tentunya. Nah, ini juga ada fungsi pajak. Ya, fungsi pajak itu ada budgetir, di mana ini diartikan sebagai pajak dijadikan alat untuk masukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan.
Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pajak digunakan untuk pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan melengkap dari fungsi anggaran. Saya juga menemukan ini pada informasi dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Ya, pajak itu adalah fiskal policy, di mana ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya, seperti tadi saya katakan fungsi budgeter, di mana fungsi budgeter di pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara kembali. Ya, ini adalah seperti bunga timbal balik, kita menerima pajak untuk kita membelikan sesuatu kepada negara kita, ya seperti itu. Lalu untuk yang kedua, fungsi reguleran. Fungsi reguleran ini adalah pajak mengatur suatu keadaan di masyarakat sesuai kebijakan pemerintah, contohnya distribusi pendapatan dan kekayaan, perlindungan produk dalam negeri, dan lain-lain lagi. Nah, ini juga ada fungsi pajak yang lainnya. Fungsi pajak lainnya adalah fungsi restribusi pendapatan. Nah, pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk biaya penanganan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, seperti itu juga sebenarnya fungsi pajak yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita, cuma warga Indonesia yang kurang berpikir kritis terhadap dampak-dampak yang akan dihasilkan jika dia taat pajak. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi stabilitas, di mana fungsi stabilitasnya adalah pajak membuat pemerintah memiliki dana. Ya, jadi dana ini adalah bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, ada pun akibat-akibat jika kita tidak bayar pajak. Yang pertama, tentu di mana kita tadi tahu pajak ini merupakan sumber pendapatan negara untuk belanja. Ya, pendapatan negara berkurang jika tidak ada warga yang taat pajak. Lalu tentunya juga ada krisis ekonomi karena APBN negara pun dikit jika tidak ada yang bayar pajak. Nah, setelah itu pasti ada pembangunan yang tidak berjalan, di mana kita ketahui infrastruktur yang ada di negara ini adalah dibiayai oleh pajak, di mana pajak ini adalah merupakan uang-uang dari masyarakat warga Indonesia, sehingga untuk membuat infrastruktur atau pelayanan yang akan diperoleh lagi output kepada masyarakat, ya kita harus menyumbangkan sedikit. Lalu tingkat kesejahteraan rakyat menurun, ya seperti tadi juga ada fungsinya untuk distribusi pendapatan, untuk membuat lapangan pekerjaan baru. Ya, jika itu tidak berjalan, tentu kesejahteraan rakyat akan menurun karena banyak akan terjadi pengangguran. Nah, yang terakhir, berdampak besar terhadap diri sendiri. Ini dimana maksudnya? Jadi, dari beberapa slide yang sudah saya tanyakan tadi, banyak masyarakat yang sebenarnya kurang mengetahui bagaimana dampak-dampak pajak sebenarnya dalam kondisi positifnya. Nah, jika kita taat pajak, tentu saja segala infrastruktur akan terbangun. Segala infrastruktur, pembangunan dalam pendidikan, pembangunan dalam militer, dan kesehatan, dan lain-lainnya, itu akan terbantu pembangunannya, baik itu di negara, di wilayah yang terpencil. Jadi kemungkinan untuk pembangunan di Indonesia akan rata. Nah, namun jika tidak ada yang bayar pajak, ya bagaimana bisa itu akan terjadi sehingga akan berdampak besar terhadap diri sendiri. Oke, selanjutnya seperti biasa tidak lengkap jika tidak saya cantumkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Jadi saya dapatkan materi-materi ini dari informasi yang ada pada websitenya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Sebelum itu, saya juga memiliki slogan yang pernah saya buat sebelumnya pada tugas dari Rombel Bahasa Indonesia ini, yakni membuat slogan. Dimanapun slogannya bunyi, di mana bumi dipijak, di sanalah kita patut bayar pajak. Oke, saya Karya Dwi Cakra Diningrat, pamit undur diri. Untuk terakhir, ayo taat pajak. Sekian dan terima kasih.